Ini latar belakang saya seorang ilmuwan, saya ahli biokimia molekuler lulusan Delft. Terakhir saya asisten profesor. Menarik tadi saya mendengar sedikit pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar 45 pada kutip amandemen. Insya Allah saya hanya memberitahukan bahwasanya dalam waktu singkat ini setelah Pilpres saya sendiri akan maju berperkara di Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Adapun draftnya sudah saya siapkan, tapi secara posisi hukum pun sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak berhak membatalkan Undang-Undang Dasar 45, cuman dengan itu kita bisa membuat blunder nanti. Dan satu lagi, saya tersenyum melihat topik ini, evaluasi pemilu legislatif. Saya tersenyum. Di sini saya bersedih karena ternyata kita itu kehilangan kemurnian dan keaslian kita sebagai kehilangan keaslian dan kemurnian jati diri bangsa. Betul. 28 Oktober 1928 itulah lahirnya bangsa Indonesia, dikumandangkan oleh Jong Java, Jong Batak, Jong Sumatera Bon. Bangsa yang sudah berdiri itu kemudian merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka disitu bunyinya kami bangsa Indonesia, bukan kami negara Indonesia. Negara Indonesia belum ada waktu itu. Negara Indonesia baru dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa negara dibentuk? Negara dibentuk sebagai organisasi untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Maka dibentuklah negara. Negara ini adalah proyek adalah organisasi yang dibentuk oleh bangsa, kemudian dipercayakan kepada kepala proyek yang namanya presiden. Jadi presidenlah kepala penyelenggara negara. Jadi presiden sama sekali bukan pemimpin pemerintahan. Betul. Presiden kepala karyawan kita. Yang menguasai negara ini kita, pemiliknya kita, bangsa. Betul. Sesuatu yang sangat bodoh apabila kita dengan pemilu mengangkat seorang pemimpin dan kemudian menggaji dia. Lucu, masa kita mengangkat pemimpin kita gaji? Harusnya kita yang dapat uang dari pemimpin. Kita mengangkat kuli kita itu untuk menyelenggarakan negara kita, untuk menjalankan kesejahteraan dan kemakmuran kita bersama. Kita gaji dia. Kok kita angkat pemimpin? Pemimpin kita yang benar adalah ketua MPR. Maka selayaknya di MPR itu yang duduk di MPR itu bukan partai politik, karena tidak ada partai politik terlibat dalam pembentukan bangsa ini. Yang membentuk bangsa ini Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon. Yang duduk di MPR adalah kepala-kepala suku itu. Kembalikan kepada mereka haknya. Itu yang duduk di MPR. Nah, kalaupun partai parpol ini tidak bisa dibubarkan di negara ini, parpol cukup di DPR. Ya kan, parpol jadi pemegang kontrak. Ini partai politik pemenang pemilu. Siapa yang bisa mengerjakan proyek negara ini kita bayar. Macam-macam kita pecat. Jadi kita harus tahu diri. Kita kehilangan pemahaman tentang diri kita sebagai bangsa. Kita penguasa, presiden bukan pemimpin. Pegawai negeri itu abdi kita semua. Sekarang kita menghadapi mereka sebagai seorang pemimpin, sama. Pemilu itu adalah bagian daripada demokrasi, sedangkan di Pancasila tidak ada sedikit pun kata demokrasi. Demokrasi itu asalnya dari sono Yunani. Di sila yang demokrasi itu kerakyatan, rakyat yang dipimpin, demokrasi, rakyat yang berkuasa. Sedangkan di sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin. Kita ini dipimpin oleh siapa? Oleh seseorang pemimpin yang berhikmat. Pemimpin yang berhikmat ini memiliki wakil-wakil. Yang wakil-wakil ini bermusyawarah demi kemaslahatan kita bersama. Makanya sebetulnya kalau kita mau jujur, Pancasila itu diambil dari kitab Swatasoma, punyanya kerajaan. Yang lebih pantas, lebih menyesuaikan dengan jiwa kita sebenarnya kerajaan. Kerajaan Nusantara dibangkitkan lagi tidak ada salah, bisa dinasionalisasikan semua nanti. Betul. Ya, mungkin ini hanya sekedar gambaran.
Nanti mungkin di antara teman-teman ada yang mau melihat bagaimana draft tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi nanti, bisa kirimkan emailnya ke saya melalui sekretaris saya. Nanti saya bisa bagi. Kalau ada teman-teman mungkin yang mau membantu mengkirimnya ke MK, saya langsung yang berperkara nanti di MK. Siapa? Saya sendiri yang berperkara di MK. Mungkin ada beberapa jenderal-jenderal KUA yang akan mendampingi saya. Kemudian kebetulan beliau Pak Arnauli kenal. Jadi saya minta dengan segenap kerendahan hati kepada saudara-saudariku yang kucintai, belahan jiwaku kalian semua, mendoakan perjuangan kita ini semoga segera selesai tuntas dengan hasil yang memuaskan. Amin. Kalau memang harus revolusi, jangan khawatir. Amin. Revolusi tidak melulu dengan senjata, tidak melulu dengan kekuatan kita. Kalau masalah revolusi, serahkan sama saya. Saya bisa merevolusi negara ini dengan kemampuan yang saya miliki. Saya seorang ahli biokimia molekuler. Saya bisa perintahkan virus-virus yang saya buat untuk merevolusi negeri ini. Betul saya katakan. Dengan virus-virus yang saya buat, saya tebar, saya akan bisa menimbulkan teror. Mana negara saya pegang kalau mau. Tapi mungkin ini belum saat. Betul. Ya, adapun kesalahan-kesalahan datang dari saya, kebodohan saya dan hawa saya, dan datang dari setan, adapun kebodohan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian saja kata-kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.